inspektorat terhadap surat dari inspektorat kepada saya selaku pengadu adanya penyalahgunaan wewenang berlebih dalam pekerjaannya. Tapi di dalam inspektorat seolah-olah saya melaporkan tentang atau mengadukan tentang SK penetapannya, kan nggak nyambung. Hari ini kita akan konfirmasi gitu ya, apa yang saya adukan itu contohnya Jalan Tasik, tapi yang tidak oleh inspektorat itu Jalan ke Bandung, kan nyambung. Kita hari ini akan ini ya, kita akan penjelasan dari kamu menjaga itu Assalamualaikum. Haji, Badeka Irfan Opat. Mohon. YouTuber kita. Jadi belajar dari YouTuber ya namanya. Irfan Opat teh nuju upacara Haji Garut. Tabus mate nelpon ka ibu kita. Makasih teh. Mun perkawis ieu Mun nempelkeun syarat ke umum, tapi nuju di sanes. Ada surat jawaban dari inspektorat, tapi abdi nyariosna SMA ka Tasik, kayak ngajakna ka Bandung jadi. Kena kada itu. Mohon Jangan teh tong sabaraha gitu. atos namanya teh ditelepon ngomong menuju non percaya itu mana abdi dia ngatosan sa abdi kok kadang salah saha cek abdi teh ieu beli ieu tahu sabaraha. Nah, kaduka teh apa? Berarti arah ya Irfan Opat sampai Kon dari upacara. ini harus kami juga kayak ruang tamu. Ya. Siap. Wah. Garut nomor sekian tentang TPP Bandung dan pasal 235 PP 16 2018 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 8 tahun 2002 tentang betul. Terus coba penafsiran itu bagaimana? Penafsirannya ini materi di bawahnya. Iya ini saudara terlapor. Ya. Ya kita mulai dulu ya Bu ya. Mulai dulu. Jadi dalam laporan ini materi lapor itu adalah saudara terlapor diduga telah melampaui kewenangannya dalam melakukan pekerjaan sebagai tim penilai teknis atau TPT bangunan gedung, di mana dalam SK Bupati, mana SK Bupatinya? Situ udah ya di belakangnya. Nomor sekian tim penilai teknis bangunan gedung dan pasal 235. Pasal 235 apa di sini? Yuk kita buka. Nih, 235 tugas dan fungsi TPT. Ya. Coba Bu, nah ini Bu, 235. Tugas dan fungsi TPT. Ya. Ini yang di bawah apa ini? Coba ini apa Bu? SK Bupati. Bukan, ini apa bacaan atasnya? Materi. Ini bukti materi yang dilaporkan. Bukti, bukan materi. Bukti materi, saya pikir bukti materi itu bukti. Saya pikir, Ibu yang pikir tidak membaca bahwa SK ini menjadi bukti dan sertifikat keahlian ini adalah bukti. Baca dulu ininya, bukti. Betul. Gimana? Kok jadi seolah-olah saya melaporkan SK? SK mah digugatkan ke PT UN Bu, bukan di sini. Kok SK yang belakang bawah ya? Iya. Sertifikat yang Sertifikat. Nah, Ini apa sertifikat? Ini sertifikat Sebagai apa ini? bukti. Bukti ini kan bukti materi. Iya, bukti kan, bukan objek. Gini, kalau sekarang balik lagi aja ya kan ya, ini kita diskusi. Yang kewenangannya itu apa? Yang bersangkutan. Kalau ibu masih bertanya, berarti ibu belum paham. Terus kalau belum paham, kenapa ibu memberikan analisa? Ini Coba. berdasarkan informasi dari ini, kita dari awal surat ini kita berdasarkan. Coba informasinya apa yang ibu tangkap dari pengaduan ini? Yang saya bilang ini, dia terkait dengan satu menyalahi kewenangan pasal 253. Terlihat bukti materinya di sana SK Bupati, ada tulisannya. Yang kedua terkait dengan sertifikat yang sudah habis. Saya arahnya ke sertifikat sudah habis. Ini mungkin kesalahan persepsi karena berbeda-beda. Karena kita tidak langsung mendengarkan
Saya 2 kali, kalau nggak salah 3 kali komunikasi dengan ibu baik pon. Bu, itu pekerjaannya offset. Bu, itu pekerjaannya offset. Pekerjaan apa Pak? Tugas yang dia laksanakan, kan pekerjaan dia itu, menggunakan pekerjaannya. Pekerjaan yang dilaksanakan udah offset. Saya 2-3 kali komunikasi dengan ibu. Di sini sudah betul, di alinea pertama dalam surat inspektorat nomor 700 tanggal 9 Februari 2022 ditujukan kepada saya. Alinea pertama betul, dipermalukan dengan hormat menjawab pengaduan saudara tanggal 3 Februari perihal laporan dugaan pelaksana tugas seorang aparatur sipil negara yang melampaui kewenangannya sebagai tim teknis bangunan gedung dengan jabatan JPF teknik tata bangunan dan perumahan ahli pertama sebagaimana ditetapkan keputusan Bupati. Bener ininya, kan belum dijawab. Adanya dugaan pelaksanaan tugas oleh seorang ASN melampaui kewenangannya. Pertanyaannya, kenapa di sininya kok seolah-olah saya mengadukan tentang SK? Yang alinea kedua ya, sehubungan dengan hal tersebut seharusnya kan ada korelasi ke atas. Hal tersebut itu yang di atas kan, di alinea 1. Iya, betul. Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan PP 16 2021 tentang pelaksana nomor 228 2002 tentang bangunan gedung, maka pengangkatan saya tidak menyampaikan apa pengangkatan di sininya melampaui kewenangan berarti tugas dan wewenang, kok jadi pengangkatan ini. Maka pengangkatan saudara Ijang ST dalam TPT gedung tidak bertentangan. Betul, siapa yang menanyakan SK pengangkatan ini bertentangan siapa? Kan materinya juga yang dilaporkan melampaui kewenangannya. Kok jadi ke SK pengangkatan? Punten, gini Bu, secara psikis, ya, ini kan ditembuskan juga kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas PUPR. Mungkin, tapi saya nggak tahu anggapan mereka apa. Oh ternyata si Asep mengadukan kok ngaco. Ngadukan SK ke inspektorat, gugat ke PT UN, SK mah Bu. Bukan ke sini. Kalau ibu yang menafsirkan salah, ya itu kan terjemahan ibu. Tetapi ini kan jelas pengaduannya. Di sini kan materi bukti. Bukti itu bukan objek untuk dilakukan pemeriksaan, tapi dia bukti pendukung. Terus ibu minta ajukan lagi pengaduan baru, gampang ngaduin aku. Tapi pertanyaannya, ibu yang makan, saya yang harus kenyang. Ibu yang melakukan kehilapan, kelalaian, saya harus mohon maaf. Harus seimbang, harus clear. Gitu. Nah itu mungkin penjelasan saya. Saya 2-3 kali komunikasi dengan ibu Baikon menyampaikan itu Bu offset pekerjaannya, offset melaksanakan tugasnya. Tapi di alinea keduanya kok jadi saya seolah-olah mengadukan SK pengangkatan. Itu, maka silakan Ibu. Jadi gini, mungkin persepsi yang salah, saya juga mohon maaf mungkin ya, di sini menyalahi kewenangan karena kita booking, karena kita hanya sendiri ya kita. Di sini saya lebih ketunjuk terkait sertifikat yang habis masa kadaluarsanya itu menyalahi kewenangan di sana. Ini ya kesalahan kita kesalahan persepsi kita. Mohon maaf karena kita juga berdasarkan bapak kan offset saya pikir betul ini offset karena mungkin berpikir saya ya logika saya bahwa sertifikat di sana sudah habis masa terjebak di sana itu mohon maaf terjebak dengan terkait dengan di sana sertifikat habis masa aktif. Kalau ibu mengejar sertifikat, ibu harus memanggil Ibu Kadis. Manggilnya apa? Sertifikat ini habis tertanggal 26 Juli 2021. Betul nggak Bu? Ya. Pertanyaannya SK ini tanggal berapa ini? SK Bupati? Tanggal 4 bulan 10. Kalau ini bulan Juli. 4 bulan Juli. Ini SK Bupati. 4 bulan 10 2021. Oke, SK Bupati diterbitkan, sebentar dulu, SK Bupati diterbitkan tanggal 4 bulan 10 2021, catat. SKA atas nama Enjang habis tanggal 26 Juli 2021. Juli dengan September lebih dulu mana bulannya Bu? Juli kan? Berarti SKA ini telah habis lebih dulu. Pertanyaan saya yang harus Ibu kejar, kalau Ibu mau ini SK Bupati,
atas dasar apa Ibu Luna mengajukan atau mendorong saudara Enjang untuk menjadi tim interpretasi? Kalau mau mengejar SK, tapi saya tidak mengejar SK. Ya, salah persepsi betul. Nah. Nah, saya pikir gini, Makanya- kita kan ada SK Bupati yang bukti fisiknya SK Bupati dengan sertifikat. Di sana di atasnya menyalahi kewenangan. Saya tidak tahu karena tidak ada pekerjaan apa yang salah kewenangannya ya. Pada saat Kan saya ini SK ada. ada SK, karena bukti kita ada SK, ada sertifikat. Oh iya, ini diangkatnya tanggal Oktober. Ini sertifikatnya habis Juli. Kita pelajari pasal 253. Di sana tidak ada persyaratan bahwa itu harus dijadikan sertifikat. Makanya itu jawabannya. Jadi sudah kebaca sekarang salah ini, salah persepsi dari untaian surat dengan ini. Itu tidak merupakan melalaikan pendidikan Bapak ini ya, Kang Arja. Karena kita dilihat dari kronologi di atas, dikaitkan dengan bawah. Intinya begini, yang salah menginterpretasikan, yang salah menafsirkan itu siapa? Iya, maksud saya bilang, saya mungkin salah menafsirkan karena saya berpikir dari kronologis di sana tidak ada kebenaran kewenangan target offset pekerjaan apa gitu ya. Itu kan jelas kitanya mungkin bisa ini kan karena masih di sana penyerahan kewenangan. Di buktinya ada sertifikat dengan SK yang memang ini seolah-olah tidak nyambung. Di sini Oktober, di sertifikatnya habis Juli gitu. Makanya Bu, ini kalau ada pengaduan yang Ibu kurang begitu paham, kurang begitu memahami, meskipun saya sudah menyampaikan ke Pak Agus ya, Pak Dedi ya, kepada pengarsa di sini Pak, offset pekerjaannya gini. Di sini, Pak Dadan, saya lupa, hadir, punten Badan, tapi berbodasan, punten namanya. Bapak Dadan sudah sampaikan seperti itu. Adanya intinya offset, bukan SK. Nah, oke itu clear, ada kesalahan interpretasi ya. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak mengundang saya? Enggak, saya berpikir kan persepsi saya kan dari ini. Dan kita barusan telepon, oh ini salah, makanya saya ini saya salah. Intinya begini ya, ke depan ketika ada kekurang pahaman, kekurang tahuan tentang materi yang dilaporkan atau pengaduan, undanglah ke pengadunya, undanglah si pelapornya. Jadi jangan mengambil sikap langsung. Ini kan merugikan saya Bu, secara psikis saya malu ini dengan surat ini. Pak Sekda, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Kadis DUPR, ternyata si Asap teh nyambung ngadukeun teh. Kok SK ngadukeun ka dieu? SK itu juga di PT UN. Dan saya tidak punya wewenang untuk membuat SK karena tidak ada di dalam SK ini. Terus yang kedua, Ibu menyarankan atau masih lebet jadi pengaduan gampang masalah itu pengaduan mah. Tapi bagaimana pertanggungjawaban ini? Ibu yang makan, saya harus kenyang. Ya, kalau menurut kamu sudah clear ya, itu sudah clear ya kan ya? Enggak, ya solusi yang ini gimana? Apakah Ibu akan memperbaiki surat ini? Memperbaiki dengan istilahnya ini salah interpretasi sudah jelas. Ya, Secara psikis saya sudah dirugikan. Malu saya Bu. tapi saya pikir sebetulnya kalau kita berarti Ininya kalau salah, jangan mengakui kesalahan. ya, gini, karena kita persepsinya dari sana, memang nggak dari Udah jelas persepsinya itu asal salah, mengakuinya dari kan kesalahannya. kita kan nggak tahu persepsi bapak, kita kan tidak langsung Nggak tahu berarti selama ini Ibu melakukan pemeriksaan asal persepsi Ibu bukan persepsi aturan, berdasarkan fakta dan yuridis. Hati-hati Bu kalau memeriksa nanti ada kata Ibu nih persepsi begini, landasan yuridisnya nggak ada, kurang, ininya nggak ada, jebret aja kata Ibu tuh begini, tuh kacau kalau memeriksa begitu. di sini saya sampaikan ada aturannya PP 6. Betul, intinya interpretasi Ibu kan jelas salah. Kalau kan saya tadi bilang kalau Ibu melakukan pemeriksaan asal, berarti maksud saya salah, saya kudu kieu. Kalau salah tidak mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan ya kacau Bu. Intinya simpel. Bagaimana pertanggungjawaban surat ini? Apakah akan ditindaklanjuti dengan surat yang lainnya? Atau seperti apa? Kalau masalah masukin pengaduan gampang Bu, ada bisa sekarang juga pengaduan mah. Tapi secara psikis saya ini sedang dirugikan sama baik saya. So terus ya Pak.
Kan anggapan pimpinan teh, ini nggak kena si Asep ternyata nanti nyambung. Melaporkan ke SK kali inspektorat. Mungkin bisa ada surat klarifikasi dari itu. Nah, simpel. Ada surat klarifikasi dan tindak lanjut di pengaduan ini. Saya minta SOP sekarang ke Ibu, SK-nya atau perbubnya, perdanya atau apanya minta SOP. SOP-nya ada di pokoknya pengaduan. Iya, itu saya minta gitu. Bukan itu karena di kita wilayah. Ya kan saya bukan orang internal di sini, Ya. yang tahu kan di sini SOP ada di Amerika, juga saya kan nggak tahu. Intinya kan atas nama lembaga inspektorat ini berbicaranya. Tapi nanti kan di internal bisa diskusi gitu. Nah, berarti ini clear ya Bu ya. Satu tadi Ibu sudah salah interpretasi, gitu ya? Karena berdasarkan formulir ini ya. Udah jelas-jelas dari formulirnya salah menginterpretasikan. Masa materi bukti dijadikan objek hukum? So, karena teranglah Ibu habis salah gitu. Iya, makanya Pak tolong udah di ini. So. Tapi ini mohon maaf mungkin ini juga salah. Sama nggak? Kalau kita melihat di sini. Coba dibaca. Saudara menyalahi kewenangan. Nah, sudah kan? Mengatur terkait dengan PP 243 aturan. Sudah kan di sana tidak terkait dengan kewenangan dia melampaui itu pada pekerjaan apa tidak di sana. Kalau belum, kan buktinya apa? Dari SK. Nah ini yang kita. Apa kerjaan di SK dia? Coba kerjaan TPT di SK apa? Coba baca Bu. Di SK apa? Iya, ada tugasnya. Kan masa bilang kewenangan bla 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 bla. Cukup nggak di situ? Kan secara lisan sudah sampaikan Pak, seharusnya kerjaannya begini. Kalau Ibu masih mengelak ya sudah, tidak apa-apa saya kan orang nggak mungkin lembaga-lembaga diperintah sama Ibu asal gue mampu. Cuma saya salah iya. Bahaya kalau begitu. Harus tadi dulu deh ini Maya. Tapi gini aja, kalau secara substansi mengerucut gitu ya, karena gini ya juga kalau Irban kan di sini yang menelaah itu adalah pejabat fungsional ya, bukan kita ya, kita hanya sebagai melihat mengerti. Coba gini Bang, kan Abi yang jelas, ini sih nama dongeng ya, supaya paham gitu, kita dia paham kok, kamu diberikan kepahaman gitu, akan lebih paham, lebih tahu, karena saya kan ini ya belum ini. Sobi kan panjang itu kan dia sebagai TPT, tugasnya betul ini. Coba apa Bu tugasnya disampai di SK lah, yang lebih spesifik. Memeriksa dokumen, memeriksa ya temuan sertifikat layak. Terus? Iya. Layak apa Bu? Layak fungsi SLP perpanjangan. Perpanjangan, garis bawah itu perpanjangan. Iya. Kalau sertifikat layak fungsi yang baru boleh nggak? Memeriksa dokumen temuan sertifikat layak fungsi. Iya. Yang baru boleh nggak? Enggak, ya itu untuk perpanjangan ini. Memeriksa dokumen. Ya kan masyarakat Sertifikat layak umum ya. yang mengajukan permohonan siapapun itu. Iya betul. Udah. Pertanyaannya kalau SLM baru boleh nggak? Ada pertanyaan. Sertifikat layak fungsi perpanjangan. Kalau SK itu kurang jelas ditambahkan nih di PP nih. PP 16 2021. Nih tugas. Ibu nggak perlu tanya siapa yang baru. Ini kan masyarakat umum, badan usaha atau badan hukum yang mengajukan. Kita nggak tahu siapa yang mengajukan. Nih, Bu, Iya. di pasal 235 Ibu dibaca ayat 3 nih. Ayat 3 huruf B mana Bu? Ayat 3 huruf B nah ini. Kamu kesasar sana tuh. Sudah pakai balas. Kamu kesini tuh Pak. Huruf B nya ada ayat 3 huruf B. Memeriksa dokumen. Iya. Perpanjangan.
Betul, di sini juga sama kan? Ya pertanyaannya maksud saya yang baru boleh nggak? Itu saja. Siapapun itu, rek inspektorat ngajukan SHF baru, rek Bapeda ngajukan SHF baru, boleh atau tidak? Perpanjangan penulisan dokumen permohonan sertifikat layak fungsi perpanjangan. Kalau ini Pak, Ditaruhkan sama baru boleh. itu kan ini hukum, bahasa hukum. Nah, berani kita menyampaikan ini, tapi nggak berani ini maksudnya. Kan sudah ada hasil telaahan kan produk hukum. Ini sudah dituangkan, ini sudah psikis saya udah malu. Sosok si Asep Senoa beringanan yuk nih. SK sama inspektorat, nyambung. Itu udah sama dengan ini. Ada kesinambungan dengan PP 253. Dipakai dasar lagi ini nih PP so. 253. Dipakai dasar kan. Pasal PP 16. Iya, pasal 253. 235. Ini 235 Ini dipakai dasar lagi. Di sini juga pasal 235, cuman ayat 1. Pakai dasar di surat ini kan aneh saya tuh. Yang sekarang kalau seandainya sudah ini ya, tanya ini beda dari panjang ini ada yang memang kasusnya ada yang mengusulkan yang baru gitu. Banyak Bu. Nah itu yang kita tidak tahu. Karena saat itu kita bingung. Yang tugas mencari tahu itu kalau ibu pemeriksa, kalau ibu melakukan pelanggaran, oh ini ada pengaduan nih siapa? Undang. Sekarang emang ada yang baru, ada si A, si B, si C. Undang lagi, benar nggak dia ngaduin? Benar nggak ini? Kemana arahnya kita pernah bingung bahasa kalau begini, oh ya begini mungkin Kang ya kalau tidak salah kita ini panjang itu menerima memeriksa terkait dengan sertifikat yang baru gitu ya tempat yang dijadikan ini ya yang di kewenangannya itu bukan Kewenangan dia kan hanya memeriksa dokumen yang perpanjangan. iya betul Pertanyaannya, makanya cek adik, yang baru boleh nggak? Kata ibu, ya jelas nggak boleh, itu mah udah saklek bahasa hukum. Iya. Kalau yang baru nggak boleh. Nah, dia melaksanakan kewenangan itu, seharusnya itu kewenangan di TPA. kan dia pada saat dulu ini nggak bisa nggak Pak gini dia tuh kan ada ajuan-ajuan ya dari masyarakat nah Ini, nah, dia ada dokumen-dokumennya, saya ada. ada beberapa sertifikat yang memang dia baru gitu ya nah itu Dia itu bisa dibuka, bukan yang kan by Tuh, system, kan? nggak bisa. Baru clear kita juga oh Makanya ibu pokoknya jangan asal di pokok ini, saya intinya mana nih? seharusnya sininya tadi ya kalau kita lihat ini betul dan ya kan ya di sini offset dengan menerima pasal boleh Bukan melampaui kewenangannya sebagaimana di pasal 2235 coba dengan di sini. C D ini ya Atuh bu, atuh mung macam lengan hari gitu mah di dia kan dia pelaksana pasata 235 PP 16 supas 235 iya Yang B. iya yang diremsakannya kita tidak tahu substansi menyalahi kewenangannya macam itu, ya. tidak tahu. Ya, di sini Masa menyadari bu pengaduannya, kalau salah mah. di pengaduannya kita tidak ada oh ini kewenangan apa Kalau saya tidak ada tidak kenapa tahu. tidak diundang yang pengadunya untuk membina komprehensif biar jelas. Iya. Kita komunikasi 2-3 kali kalau nggak salah apa by phone itu. Dia menanyakan ini jawaban kan. Oh. Nah, ya udah kalau itu mah enggak kita clear gitu mas. Nanti kita panggil lagi. Kan nanti kita konfirmasi yang Enggak, ini untuk surat yang ini gimana nih bu sekarang? Tadi Boleh, tapi bapak boleh. tadi simpel praktis buat surat Boleh. klarifikasi. Oh enggak, selesai clear di situ. Iya nanti klarifikasi aja. Gitu. Surat ini bisa klarifikasi maka nanti mungkin sampaikan ke pimpinan. Ini kan sudah jadi jawaban pengaduan pak. Ya klarifikasi bisa ya dengan perusahaan ini nggak apa-apa. Itu mah internal di sini lah. Iya ini mah dan kita makanya Oh. kita udah itu mas. Yang sekarang kita gini. Berarti saya harus pengaduan lagi atau tidak boleh Nah, ini? kan gini supaya jelas pengaduannya, apakah memang pengaduannya jelas di sana melampaui kewenangannya itu jadi tidak melaksanakan terkait dengan memeriksa dokumen ini yang baru atau nanti ini yang ini gitu saja. Atau ibu. Berapa pekerjaan itu nggak usah. Kalau berapa pekerjaan mah saya udah ada saya jadi penyidiknya tuh. Nggak buktinya ada kan? Bukti apa? Berapa sertifikat yang dia yang baru yang dia periksa gitu ya? Di antaranya saya satu, ibu kan bisa menggali ke mereka. Makanya undang si pengadu ini.
Yuk punya bukti nggak bahwa Enjang ini memeriksa permohonan baru? Oh ada nih buktinya, suratnya ada. Kan diundang berenang di pengaduannya. Udah kan Pulau dua Doni kan. full ke. Kan kalau minimal udah telepon ya, kita berarti ini berbeda karena mangga ya kita juga terkait dengan saat hasil dari ini aja, dari formulir ini karena memang ya karena di sana kita tidak terpikir ada yang baru, tidak kan selama ini tidak kewenangan apa ya ini, oh kita lihat ini kan, tapi kalau seandainya harus ada bukti fisik lagi enggak Pak? Kalau kita nanti menjawab tapi terkait dengan formulirnya seperti ini, kalau lihat formulir ini kan tidak Kalau tidak pelaksanaan tidak Bu, Iya. nanti pelaksanaan sampaikan bahwa ini misalkan memang materi pengaduan ada indikasi, baru dilakukan pemeriksaan. Iya, bukti-bukti kan di pemeriksaan. Yuk bawa bukti. Aduh. Itu maksudnya di pelaksanaan bahwa ini ada indikasi, baru pertama dengan pemeriksaan. Pemeriksaan. Yang diperiksa, bawa bukti-buktinya. Oh enggak, oke, seperti apa? Jadi itulah Bu, jadinya kan jangan asal ceplok keputusan kesimpulan dia. Aduh, terus saya asa nyambung gitu. Kalau di atasnya mah bener nyambung ya. Tapi jual kesimpulan karena SK gitu. Nah, kalaupun Ibu nanti mau menggali tentang atas dasar apa Ibu Luna atau siapapun mengajukan saudara Enjang, sedangkan SKA-nya telah habis, itu baru tentang pengangkatan di SK. Itu, tapi kan saya tidak mempermasalahkan itu. Mungkin di PUPR tidak ada lagi orang, mungkin gitu. Meskipun SKA terus habis, namun bulan ada pengusaha, bulan proyek habis apa? Ini itu bisa habis. Nah ini sudah habis kumaha, mungkin ada pertimbangan lain karena dari pemerintahan mungkin gitu. Nah, tapi kalau Ibu mau ganti mangga itu mah. Gitu. Nah terus yang kedua Bu, kan ada PP baru nih yang tentang disiplin ASN ya Bu ya, PNS ya 2021 ya, tahun 94. Iya. Kan jelas juga di sini. Nuh, pemerintah pejabat berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain. Pasal 30-nya. Atasan langsung, tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain. Pertanyaan siapa pihak lain? Itu kan interpretasi banyak. Berarti yang sedikitnya tahu tentang materi yang diadukan, siapa yang pengadu? Itu lagi pasal 30. Pihak lain bisa kita mengasumsikan pengadu, bisa seorang ahli. Pihak lain di sini. Itu. Nah di sini juga mau jelas. Nah, dilarang seorang ASN ini. PNS dilarang di pasal 5. Kan Ibu ya? Pasal 5 huruf M. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Saya dilayani. Rugi, karena apa? Seharusnya dia nggak perlu melayani saya, yang melayani saya adalah orang lain. Terus pulang balik lah, inilah, itulah. Intinya itu akan dibahas seperti tadi dalam berita acara pemeriksaan. Itu. Itu perhatian Ibu. Nah sekarang kesimpulannya mangga kronologis sudah saya sampaikan seperti tadi. Sekarang kesimpulannya mangga untuk Ibu ada kesimpulan mau melakukan langkah seperti apa gitu. Ya. Kesimpulannya Kesimpulannya, kalau layak pembicaraan memang tadi ada perbedaan persepsi seperti itu. Kedua, untuk mengklarifikasi keinginan dari si pelapor mengenai surat itu mungkin kita diskusi lagi, mungkin saja kita membuat surat klarifikasi atau kita hasil-hasilnya seperti apa terhadap ada kesalahan dalam surat tersebut. Nah, ketiganya tentunya akan menindaklanjuti setelah ada penjelasan dari si pelapor terkait dengan materi yang dilaporkan tadi. Itu sih ada undangan kepada pelapor ya. Nah. Siap. Itu. Simpel dari itu udah clear. Kalau begitu mah. lagi
Coba no abi Bu. Oh ini? Mohon. Ini mah yang No abi. tadi. Sama. Oke. Ada di situ dia udah Oh lama. iya ada. Itu bukunya sama dari SK Ada tempatnya. sama. Makanya di Coba isi nanti soalnya abi dari salinan ya. sama. Itu Ini yang punya Bapak di SK